Bu Koni katanya punya cerita Dark Side of Coronation. Agak-agak serem nih. Iya, agak sisi kemungkinan. gelap dari koronasi Raja Inggris. Dia udah jauh-jauh hari ngomong, hati-hati masyarakat Asia Pasifik ketika King Charles jadi raja. Jadi aku tuh merasa ini hubungan cult ini dengan Papua akan merdeka akan semakin bahaya dengan Charles jadi raja. Namanya Operation London Bridge, gitu ya. Operation ini khusus mendedikasikan, menarget bahwa Queen Elizabeth itu seakan-akan adalah Raja Inggris terakhir, setelah itu boneka. Ya, gue bersaksi dia ngomong kemungkinan Biden akan datang. Iya. Nah, yang itu terkena. Putus. Cool, nggak ada bedanya ini by design ini. Demi kepentingannya dia, mau ngambil Papua kek, mau ngambil apa kek gitu. Ya, sampai kita jumpa lagi di Konspirasi Kontradiksi bersama dua. Ini sahabat gue, jadi kita tuh kalau saling potong, ngomong biasa udah kita ngobrol. Jadi untuk Anda, banyak, kita saling potong gitu. Saya terlalu banyak paling potong, karena kita ngobrol gitu loh ya. Ini bukan talk show, ini hostnya tuh tiga. Hostnya tiga, narasumber tiga. Pokoknya format paling oke deh gitu. Iya. Jadi yang nggak terbiasa ada motong-motong, nggak usah nonton juga nggak apa-apa lah. Ya. Nonton harus ya. Ajak yang lain juga subscribe biar kita makin semangat. Kita mau ngangkat topik apa nih, Madam? Coronation dong. Wah, itu menarik. Koronasi. Menarik tentang koronasi ini menarik. Kan kemarin jadi trending topik ya, viral ya, pelantikan dari King Charles. Yes, keren ya. Iya, raja paling tua yang dilantik. Tapi kalau kita lihat apa sih prosesinya, terutama pada saat masing-masing utusan memberikan kedaulatan, as if like memberikan kedaulatan itu keren banget. Hati-hati nih pasti. Aku diundang sama Ambassador Owen ke UK Embassy. Jadi datang gue dengan tau nggak? Gue kan bingung pakai baju apa nih coronation kan? Di Embassy ya. Menarik. Iya, kalau ulang tahun Queen kan udah jelas pakai nobar di Embassy UK ya. Iya, nobar di Embassy Kuningan. Jadi gue itu harus Google Kate pakai apa ya kira-kira kalau acara-acara garden party begitu. Jadi gue harus pesan topi khusus dengan. Oh, lu nggak lihat ya? Gue keren banget. Pakai gini. Gue pakai model topi Diana. Iya dong. Gue nggak pernah pakai dress rok gitu. Nanti di ada fitur fotonya. Dan jangan lupa anjing gue si Bromber. Gue pakai baju Scotland. Oke, kalau bagian itu kita it's over lah ya. Ya. Bu Koni katanya punya cerita Dark Side of Coronation. Agak-agak serem nih. Iya, agak sisi gelap dari koronasi Raja Inggris. Jadi gini, sisi gelap yang mau aku bahas itu ini nggak tahu kalau beliau lihat sisi gelapnya mana. Kalau tapi gelap semua nih mulainya. Nggak ada terangnya. Kalau aku tuh kan kebetulan aku tuh lagi. Terbu. Dia mukanya happy banget ya. Iya. Nah, ini dia. Coba dong. Ini lagi jatuh cinta. Jatuh cinta sama siapa? Makanya gue bilang tadi pagi. Kalau cinta tuh gue daily, gitu ya. Tapi cuman jangan sampai jatuh cinta, karena kalau jatuh cinta tuh you stupid jatuh cinta. Jangan gitu dong, lu nyindir gue namanya tuh. Nah, kalau sering jatuh cinta, dia jatuh dulu. Oke, lanjut. Oke. Jadi aku itu kan lagi emosi dengan kasus Papua. Jadi apa hubungannya? Ada hubungannya. Jadi gini. Papua itu ada pertanyaan buat aku tuh satu yang paling besar ya, pertanyaan besarnya aku tuh sangat hormat kepada pasukan khusus kita. Oke. Kok bisa kalah? Nomor satu itu dulu ya. Nanti kita bisa bahas ya. Kalahnya sama tentara bayaran atau apa itu satu kita nanti postnya nanti. Tapi aku mau cerita kenapa si pilot ini seems New Zealand si juga orang New Zealand ini. Kok terus New Zealand juga nggak? Kalau gue jadi pemerintah New Zealand, gue udah panik banget nih. Kalau udah 3 bulan nggak. Dan ngepus Indonesia dong. Nah, bila perlu kirim pasukan dong dari New Zealand. Bila perlu ya mestinya. Bila perlu, tapi jangan nanti kalau Panglima gue apa kabar? Tadi hina-hina dong Panglima gue, jangan dong. Ya kan nggak sampai segitunya Selandia Baru. Ya pokoknya nggak ada Selandia Baru, kayaknya oke aja kan. Nah, dari situlah gue jadi tertarik nih. Ini ada apa kan? Nah. Dan Selandia Baru, sorry tak potong, adalah Commonwealth country. Commonwealth jelas. Sekarang ternyata jadi ada 2 aspek di sini. Ternyata di Vanuatu itu kan kita mesti tahu nih, kenapa sampai sejauh ini si OPM ini apapun nama dia lah, mau namanya kan udah banyak banget, mau nama lu apapun terserah, tapi menurut gue secara diplomasi dia udah sukses. Kita harus ngakuin ya, kalau mereka lawan udah sukses, karena mereka telah sukses melahirkan Westminster Declaration. Gue cepetin aja ceritanya nih ya, Westminster Declaration siapa sih? Lambat-lambat juga apa-apa. Siapa sih mereka?
Westminster Declarations. Declaration apa Declaration. Declaration. Declare yang dibikin sama Benny Wenda itu loh di apa dengan Benny Wenda. Ya, parlemen Inggris, parlemen Australia, parlemen New Zealand, kemudian kakakmu lagi sana waktu itu. Kemudian Perdana Menteri Vanuatu dan beberapa menteri tingkat tinggi termasuk Belgia ikutan. Oke. Akhirnya gue penasaran kenapa. Dan gabungan churches, gabungan gereja-gereja. Nah, dari situ kan salah satu yang gue ajar di Sesko itu adalah tentang hubungan agama dan perang atau keyakinan dan perang. Jadi gue bilang ini kayak ada yang bahaya ya. Dan aku jadi belajar beberapa hari ini. Di Asia Pasifik, terutama Vanuatu, ternyata ada sebuah kultus. Cult. Ya, cult. Namanya cargo cult. Jadi waktu, aneh kan? Cargo, C-A-R-G-O, C-A-R-G-O. Nah, jadi si cargo cult ini lahir dari Perang Dunia II. Lu pernah nonton film God Must Be Crazy nggak? Iya. Mereka lihat Coca-Cola jatuh kan langsung jangan dari Tuhan. Riksau. Nah, sekarang ternyata waktu Perang Dunia 1, 2 itu mereka menganggap, ada benda dari langit jatuh, oh itu Tuhan yang kirim, dewa. Dewa mereka ini kemudian ada namanya, jadi lahir kultus baru, namanya Tom Navy, sama ada 3 kultus pokoknya. Cargo cult ini punya cabang, Tom Navy sama satu lagi cargo cult apa gitu. Pokoknya mereka menganggap ada dari Tuhan itu bantuan. Tiba-tiba Ratu Elizabeth ke sana. Tahun 73. Dalam bentuk apa dulu? Pesawat-pesawat ini ya, Boy? Kan pesawat perang-perang itu loh, kargo itu kan jatuh kepada pasukan. Itu dianggap memberikan bantuan dan itu si akhirnya dianggap pasukan yang di bawah ini kan bagi penduduk setempat kan mereka tinggal di rumah penduduk. Jadi mereka ngerasain makanan yang mereka nggak pernah lihat seumur hidupnya, rokok segala macam. Pokoknya mereka menganggap itu Tuhan berikan sesuatu. Jadi dalam kepercayaan mereka itu God is sending things from kargo lah, from pesawat. Terus sekarang yang paling gila, Ratu Elizabeth ke sana tahun 73 sama Pangeran Philip. Si kepala adat itu langsung ngomong, "Oh, kamu itu adalah putra gunung kami." Ternyata ngeliat Pangeran Philip. Jadi waktu Pangeran Philip meninggal, lu tau nggak? Itu upacara berbulan-bulan si masyarakat adat ini. Morning. Meratapi dan mengangkat foto Philip. Ya, di mana-mana. Nah, waktu itu ada seorang seorang ahli sosiologi, ahli antropologi, namanya gue biar nggak salah ya. Namanya Kirk Hoffman. Dia tuh antropologi yang meneliti si cult ini. Dia udah jauh-jauh hari ngomong, hati-hati masyarakat Asia Pasifik ketika King Charles jadi raja. Karena kalau Philip kan cuman pangeran, dia kan nggak punya. Tapi kalau Raja Charles itu raja. Dan Charles pernah ke sana 2018. Jadi Vanuatu. Vanuatu. Negara kecil di Pasifik. Dan disambut oleh masyarakat adat itu. Dianggap Tuhan, anaknya Tuhan lah. Anak Tuhan datang sekarang kan. Nah, sekarang anak Tuhan jadi raja. Jadi aku tuh merasa ini hubungan cult ini dengan Papua akan merdeka akan semakin bahaya dengan Charles jadi raja. Karena gue yakin betul abis ini Pangeran Charles pasti akan berkunjung dong, muter-muter juga. Biden udah mau datang. Exactly. Jadi yang kedua gue bilang dong, apa hubungannya nih? Betul-betul hubungan antara cult ini dengan masyarakat Papua. Di Asmat dan Dani, mereka sudah masuk lewat cult ini, kultus ini udah mereka yakini. Makanya gue lihat ini si Philip, si pilot ini, dia ini betah apa bisa dianggap dewa kan kita nggak tahu, kita kan nggak masuk ke komunitas itu. Enjoy aja kayaknya. Nah makanya apakah sekarang dia jadi dianggap dewa, utusan dewa baru? Tapi yang aku mau bilang, The Dark Side of Coronation ini tadi Prince Charles jadi dilihat sebagai anak raja, anak Tuhan yang jadi Tuhan udah jadi raja. Kayak Amaterasu Omikami loh. Kalau Jepang kan dia apa namanya Amaterasu Omikami. Gitu. Jadi kenapa aku datang? Aku udah menurut aku gini, kita tuh secara diplomat menurut aku agak lemah ya. Jadi kita harus pertama gitu paham sosiologi, paham antropologi. Gue ini orang defense banget ya, dan gue nggak ada ilmu sosiologi, nggak ngerti gue. Cuman setelah gue baca ini dan kaitannya, ini akan gerakannya akan semakin hebat. Karena kalau soal diplomasi, aku akui sebenarnya mereka udah lebih unggul lah. Contoh, bagaimana mungkin sekarang mereka di parlemen kemarin udah bisa bertemu mendorong akan ada pengambilan lagi suara di Papua lewat PBB. Itu usul referendum. Itu kan di mana itu? Parlemen mana ya? Parlemen Inggris. Ntar hubungannya ini menarik nih kalau kita mau petain gitu. Dan lu lihat nggak si komandan OPM yang sekarang nahan si Philip? Lu tau nggak pakai baju apa dia? Kepalanya bendera Inggris. Menarik. Bendera Inggris. Oke, kita hold dulu.
Karena ada orang yang pernah menganut berbagai agama. Oke, coba. Coba. Atau kenal. Mungkin lu pernah menganut kultus Karjo atau Dia kultus. kok ikut kau juga dia. Jadi Walaupun sekarang dia Islam, Bu. Ya, kan? di dalam Nggak bilang lo dia. Lu yang bilang dia Islam. Oh iya, gua bersaksi karena dia pernah sholat sama gua bareng gitu. iya. Bacaannya apa gua Tapi lu nggak tahu dia lagi nyembah pohonnya kan? Apa? Oh, iya. Dia juga ngajak orang lain nyembah pohon. Maksudnya bisa ngomong. Dia belajar, Bu, agama-agama. Tapi kalau gue respect loh, Iya, Parmalin gue pengen belajar, Iya. Wiwitan gue mau belajar, Kejawen gue sedang belajar, Saya Kabbalah Baba, saya iya, Baba. Kabbalah sempet gue di Israel. Scientology. Itu enggak, kalau itu enggak, Enggak ya? matre banget aja terus. Oke. Jadi kita tahu bahwa 2000 tahun terakhir itu ada 3000 perang karena agama. Ya, ini gurunya nih soalnya. Jadi setelah 2000 anggaplah itu adalah Masehi. Alasan perang yang paling kuat itu adalah agama. Ya, ternyata ya. Oke. Karena Jadi misalnya- lu bergerak atas nama Tuhan lo sampai mau Iya, kontrol. dan itu lebih mudah menggerakkan seseorang. Misalnya Ya, Osama bin Laden memerangi Amerika itu in the name of God. Sewaktu Hitler itu kan Rom Katolik, dia iya kan dia Katolik, memerangi Yahudi in the name of God. Gitu. Sewaktu Lebih Bush, gampang ngajak orang ya. Iya. Itu berperang. Sewaktu Bush menyerang Osama bin Laden in the name of God, dianggap itu actual of devil dan lain sebagainya gitu kan. Jadi in the name of God ini yang kita bingung kalau kita nanya Allah nih, Allah lu ngomong apa ya sebenarnya? Kenapa terjemahannya berbeda-beda gitu ya? Dan ciri manusia tuh ada implan di DNA semua manusia itu. Ada drive ingin worship, ingin menyembah. Karena itu dulu pohon kah, matahari lah dan lain Sampai sebagainya. sekarang gue masih nyembah pohon. Iya, maksudnya worship gitu ya, worship. Oh, pohon uang. Money tree. Oke, terus. Nah, balik. Jadi kalau antara cult atau sekte, terus dengan war, war itu instrumen. Iya kan instrumennya. Nah, gue sebelum menceritakan ini, gue mau lompat dulu karena mumpung otak kita keinget nih. Jadi dark side of coronation itu, gue bahkan sebelum Ratu Elizabeth meninggal, gue tuh punya komunitas yang di Telegram ini ada 5.000 orang. Ini orang-orang shadow. Gue kasih bocorin aja. Namanya Rabbit Hole. Ini komunitas ini nih. Rabbit Hole. Lubang kelinci. Lubang kelinci. Iya. Ini kalau masuk ke sana itu gue kadang-kadang bingung gitu ya, gitu. Terus ada sebuah operation, namanya Operation London Bridge, gitu ya. Operation ini khusus mendedikasikan, menarget bahwa Queen Elizabeth itu seakan-akan adalah Raja Inggris terakhir, setelah itu boneka, gitu. Tapi lu antitesis dong apa yang gue ngomong. Nanti nyambungnya. Oh, oke. Nanti nyambungnya. Nah, kalau operation ini berhasil, itu skenario-nya. Tetapi the secret service-nya, the Queensman, itu opposite-nya. Ada di situ juga, gitu. The Queensman ini harus menggagalkan London Bridge Operation. Karena mereka ini ingin jadi Republikan, menyetop semua Sistem kerajaan. Yang ini tetap monarki, gitu ya. Jadi kita di dalam kelompok itu tuh selalu diskusi ini yang menang nih London Bridge Operation atau The Queensman, gitu ya. Waktu itu masih Queensman. Kalau sekarang Kingsman, gitu ya. Nah, ada filmnya tuh. Dan jadi kita tuh kalau di dunia shadow, ini gua harus cerita dulu bahwa pelindungnya Secret Service-nya Amerika itu bukan dari FBI, bukan dari CIA, bukan dari tentara, bukan dari polisi. Tapi dari Treasury Department. Oh, Treasury. Secret Service itu dari Treasury. Karena dulu Treasury Department itu sewaktu tahun 17 sekian, 18 sekian, materai uang segala macam, dia punya pasukan untuk mengawal, lalu dirampokin kan. Iya. Sekarang itulah. Kayak sekarang Gazprom punya tentara bayaran. Nah, jadi ini episode sendiri kita bayaran ya, itu tentang tentara bayaran. Kita harus di sini, jadi di sini ada Queensman atau Kingsman. Itu bukan MI6. Sekali lagi. Jadi ini di luar struktur ya? Bukan MI5, bukan MI6. Bukan MI5, jadi menarik gitu. Jadi kalau untuk melindungi 001 orang sentral, itu mereka punya sistem sendiri. Nah, nanti Indonesia kita ajarin. Apa namanya? Gue aja di sekolah sana kagak tahu lu ngarang kali lu. The Queensman. Ini Kingsman kan, ini kita bicara yang Inggris dulu, yang Kingsman-nya ini.
di sini tentang Nggak soal siapa ya? Berarti kan dia punya MSC apa kayak National Security Council-nya. Lalu ada MI5, MI6 dan lain-lain di sana. Lalu dia di mana? Dia langsung di bawah Ratu. Oh, dan Raja. Dia tidak di bawah Perdana Menteri. Jadi kayak usernya secret service-nya ya, kerajaan Ratu dan Raja. Iya kan? Kerajaan. Royal Secret Service. Royal Secret Service gitu. Karena MI6, MI5 itu untuk Perdana Menteri, untuk struktur. Oh, untuk negara. Untuk negara. Nah, ini untuk sistem. Jadi menarik ini. Ini pas pampresnya kalau di sini kali ya. Pas pampresnya. Cuma berangkatnya tidak dari utara. Tapi punya pasukan servis apa secret service-nya pas pampresnya. Pas secret service-nya. Kita belum punya secret service. Di Indonesia belum punya secret service. Itu lu bener ngomong nggak? Terus yang lain-lain itu? Pas pampres itu protokol itu mah. Ya, tapi secret service ada dong kita. Nanti kita tanya siapa komandannya, kan bingung kan. Anyway. Jadi begitu kita melihat fenomena kemarin, jadi republik nggak nih Inggris? Bener nggak? Begitu menang, begitu ada, oh berarti tetap. Gue tuh kagum berarti, wah nih Kingsman nih keren nih gitu loh. Karena mereka berarti menurut lu sekarang Kingsman sudah memenangkan pertarungan ini. Sapi itu antara London Bridge ini. Oke, balik pengaruhnya ke Papua apa menurut Mas Uwi? Nah, jadi gini. Kalau Papua ini ada hubungannya? Gua ada chapter khusus. Enggak, tapi antara coronation, kalau gua kan khawatirnya dengan gini, coronation raja yang tadinya cuman putranya putra Tuhan, sekarang jadi putra Tuhan langsung, dan cult itu hidup sekali di masyarakat Pacific Island Community, Melanesia. Polinesia. Saudara kita ini dari Sabang sampai Merauke, ada 7 provinsi kita yang Melanesia. Ya. Yang rasnya mulai dari Maluku, Flores, sampai Papua Barat. Iya, itu ada 7. Nah, itu mereka merasa satu home dengan 18 negara Pasifik Selatan. Ya, kita lah negara Melanesia Polinesia terbesar. Itulah yang diperjuangkan oleh Tante Wiyaya. Betul. Kebetulan kenal ya. Kebetulan saya dari kecil. Agak mirip. Kita nggak perlu dibawa keluar, lu yang masuk ke kita. Karena kita yang terbesar. Ya, Uya bigger dan populasi juga. Oh ya, populasi. Nah, ini maksud aku harusnya yang itu kita suarakan oleh Kemlu, karena tadi pernyataan Dubes Tantowi seperti itu harus jadi headline. Makanya kemudian mereka ke kita instead of sekarang kebalikan kan, seolah-olah Vanuatu jadi leading nih. Gitu. Nah, we can help them. Bayangin, ingat nggak ada satu diplomat yang ada yang dari Pulau Philips ya, yang ngomong apa gitu di PBB kalau dibantai oleh diplomat perempuan gitu. Siapa namanya yang pernah dibantai cewek itu? Keren banget. Itu keren. Itu dan menjadi viral. Tapi celakanya negara cuman kayak Nauru 500.000 penonton, 500.000 penduduk. Itu suaranya sama loh dengan India 1,4. Sekarang India penduduknya lebih banyak dari China loh. Iya, secara demografi. India surpass China. Tapi suara ini PB tetap satu nih. Ini jadi persoalan. Jadi diplomasi kita di Polinesia, termasuk untuk saya mewakilin Tante Wiyaya nih, karena gue banyak itu dia. Siap. Ya, kita harus melakukan pendekatan, kerjasama ekonomi. Karena secara kultural kita mirip. Lagu Indonesia, lagu karya Arianto, Mimpi Sedih, itu populer di sana, di Papua, dengan bahasa mereka sendiri. Dan mereka nggak tahu kalau itu yang ngarang Arianto. Oh iya, lagunya. Atau sering nyanyi. Oh iya, dia begitu kalau datang dia nyanyi lagu itu dengan bahasa dia. Oh, is it your song? Yes, this is for my country. Diplomasi itu kan macam-macam, Bu. Ya, jadi itu yang harus dilakukan oleh diplomat kita. Mendekati negara-negara itu kan lebih dekat kita. Kalau dari diplomasi kultus, gue ikutannya kayaknya gue tertarik tuh. Gue balik lagi ke topik kita. Diplomasi cult. Iya, nah culture bukan kultus. Kan menarik juga belajar jadi kultus seperti apa. Ya itu ajak Gowi lah, dia kultus banget. Ya kan kita ngomong jalan bareng ya. Lu berdua kultus, gua culture ya. Sorry ya. Karena gua bisa nyanyi. Jadi kita tahu, kita harus tahu sejarah OPM dulu. OPM berdiri itu adalah pasukan sakit hatinya yang diciptakan oleh Belanda. Sewaktu tahun 62 mereka harus hengkang. Gitu kan. Nanti kan kita mau bahas Papua lain lagi. Gitu. Tapi maksud gue sekarang hubungan coronation ke Papua apa? Nah, jadi kalau kita lihat, Mas Uwi melihat hal yang sama dengan Dr. Koni atau sebaliknya, kita boleh berbeda pendapat. Nah, gue pikir hal itu tidak pernah gue keker sebelumnya. Hebat kan gue. Iya kan? Makanya gue tuh kalau soal kekernya gue mau ngomongin. Jadi banyak orang yang marah ketika gue ngomong Papua yang menghajar tentara kita itu tentara bayaran. Banyak yang marah ke gue kan. Oh salah kalau marah sama gue gitu loh. Gue tuh selalu outward looking defense, satu. Kedua, gue tuh selalu maju. Orang belum nyampe, gue udah nyampe. Gue bersaksi dia ngomong kemungkinan Biden akan datang. Iya. Nah, yang itu terkena. Kultus.
Makanya gue mau belajar deh kultus-kultus Kalau itu. lu punya lain itu gue mau buka. Nah, kan lu bingung kalau gue bisa terbang. Ayo. Nah, bener. Lu pacaran gue bisa tahu lu pacaran di mana, ayo. Hati-hati loh. Gue mau buka praktek, gue dari depan aja. Mahal, dokter ya kan? Cantik. Anyway, jadi kultus itu di Papua itu ada gereja, ada kepala suku, bener nggak? Oh iya. Ada OPM. Itu semuanya nggak kita grab. Karena gereja ini pusatnya bukan Indonesia, bener nggak? Iya. OPM pusatnya bukan Indonesia. Terus kita tuh ada kepala suku. ini yang Ya. kesalahan, ada kepala suku, ada dibuat kepala daerah. Hmm. Ini tidak memegang ini nih. Ini yang Si kepala daerah tidak memegang kepala suku. tidak megang kepala suku. Itulah yang menjadi konflik sekian lama ini yang kita belum pernah bisa memeluk saudara Dan kita kepala Papua suku itu. pun tidak merasa direpresent oleh kepala Oleh daerah. kepala Nah, daerah, betul. Sewaktu sekte ini masuk, mereka lebih klop ke Nyaman, sini. ya. Jadi dia udah megang gereja, udah megang ini Jadi megang ke sini. betul. pendekatan sosiologis menjadi hal yang sangat penting Sosiologis dong dan ya. antropologis. Antropologis menjadi hal yang Lu sangat tau nggak penting. waktu perang waktu Aceh yang begitu powerful tuh kenapa bisa luluh lantak? Iya. Itu pendekatan antropologisnya si Snuk Hongronya. Bayangkan tadinya pemimpin-pemimpin Aceh itu boleh perempuan, sultana-sultana. Iya. Begitu dia masuk dia otak-atik tuh si Quran, dia bilang pemimpin itu harus laki-laki. Dari situ berhentilah kerajaan Aceh punya sultana-sultana. Nah, coba itu gerakan 10 tahunan, 15 tahunan Nah, masuk. gue mau teori konspirasi nih, teori konspirasi. Lu boleh cek di Google nih Sesuai teman-teman dengan semua. judul acara kita ya. Iya. Iya benar konspirasi. Kita pun Jadi- berkonspirasi bertiga. Jadi ada hal yang menarik. Who create Hinduism? Cek. Ada bukunya? Who create? Iya. Maka jawabannya British. Jadi dulu Hinduism British gimana lu? Nanti Emang- gue ceritain dulu. Ini teori konspirasi kan? Teori Jadi sebelum abad 15 ke belakang, Hindu itu way of life. Hindu atau Buddha nih? Hindu, Hindu, di oke. India. Way of life itu artinya way of life. Jadi kalau kayak gini pamali lo, ini nggak boleh lo, itu way of Makanya life. nggak sama Hinduism di India Bali dengan India. dengan Bali. Iya. Oke. Makanya Oke, lanjut dulu. Nah, terus sewaktu British Indies itu mau mengelola India, itu nggak pernah bisa dapat. And then dia create struktural, Brahmacari, Pandito, Yang pokoknya kasta itu. distrukturkan lah. distrukturkan, seperti halnya gereja, distrukturkan. Oke, ala-ala Vatikan pokoknya ikut Ala- Vatikan di- seperti di- apa Iya. si Hindu mesti Di-create. Akhirnya ada sistem, ada ini. Begitu ini dipegang, ini yang dikendalikan, selesai mengendalikan itu. Iya. Itu teori. Jadi kalau orang, karena itu Hindu Bali, kalau kedatangan Hindu India yang datang Nggak mau pakai dia. struktural, dia nggak mau. Gue bersahabat dengan salah satu pendeta tingginya Bali, ya kan? Dan itu beliau bilang sama saya, kita tuh harus hati-hati karena kan masuk lewat Palembang, lewat mana nih? Ada Hindu-Hindu Lampung, yang Hindu-Hindu itu Hindu India, which is bukan Hindu kita. Palembang Buddha kali, Bu. Tapi sekarang yang si Hindu-Hindu ini masuk lewat sana. Nah, Iya. balik lagi ke cerita itu. Jadi Inggris memang dikenal mendesain. Snuk Hongronya belajar di Iya. Inggris untuk agama digini. Menjaga Nah, desain ya. mendesain. Nah, gue mau bilang Bukan bahwa jago desain, jago strategi. jago Iya. strategi. Jago strategi. Gue pernah bilang di CIA, clean gue berapa kali bilang, di CIA itu ada 18 pakar agama Islam yang mendesain ISIS itu didesain dogma doktrinnya dulu. ISIS kan di belakangnya Inggris juga nih ya. Iya. Jadi doktrin-doktrinnya didesain Dimainkan dulu, ya, kayak doktrinnya Snuk Hongronya mainkan Jadi Aceh. kita code name-nya kita kasih nama ini Salafi Jihadi, ini man-made religion. Gitu Salafi Jihadinya ini. Iya. Karena dibuat jihad, ini di doktrin dulu. Cool. Nggak ada bedanya ini by design ini. Demi kepentingannya dia, mau ngambil Papua kek, mau ngambil apa kek gitu. Jadi kita nggak heran. Dan semuanya sama. British create. Ini kuncinya nih. Makanya itu si pilot nggak dibebas-bebasin sama si New Zealand ya? Nggak Udah apa-apa, 3 bulan. Soalnya menjadi Tuhan kecil ya di dalam Bisa jadi. komunitas itu. Ya kalau gitu kita biarin aja kali Jadi dia menciptakan Dia bahwa berfoto, dia selfie, apa namanya Iya, ya. nah, selfie, kita balik happy-happy lagi, mukanya. kita balik. Hitler pertama kali mau menaklukkan ini, dia buat doktrin dulu. Dia cari bahwa Arya itu sampai ke bangsa atas apa? Himalaya, terus kita bangsa superior supaya disembah. Jadi Caucasian itu disembah. Itu doktrin-doktrin man-made. Jadi nggak heran kalau ini cult ini diciptakan. Bukan nggak sengaja itu kargo datang kayak gitu, tinggal man-made aja diciptakan. By design. Jadi itu yang kita bilang bahwa
gua baru nyambungnya, oh ini the dark side of colonization ini dia bisa bawa karena kerajaan Inggris baru nanti akan Papua akan jadi Commonwealth nih gitu. Oh, kita balik ke teman-teman kita yang di Bengkulu udah Commonwealth, Bro. Oh gitu. Karena pernah dijajah Raffles. Pernah ada Raffles di Lu bangga banget sih. Oh iya dong. Gue Palembang bukan Bengkulu ya. Jadi Indonesia itu ada part of yang bagian. Jadi juga. pokoknya ini pesan kita hari ini bertemu adalah pendekatannya pertama diplomasi harus diperkuat. What shall we do? Iya kan? Kemudian sosiologi dan antropologi itu harus masuk kan, ahli-ahli sosiologi dan antropologi itu bukan hanya perang senjata nih ya. Perang senjata one thing. Karena menurut gua kalau namanya tentara pemberontak, tentara apapun di dalam wilayah ini yang bukan harus TNI, senjata yang bicara. hajar tentara yang bicara, udah nggak bisa enggak. Presiden harus keluarkan kepres kayak apa namanya gua nggak tahu, hajar. Dan yang paling tentara. Tapi di luar itu untuk merebut hati, karena sekarang tuh yang paling gua takut apa? Mereka ini kemarin kan gua bicara sama si bosnya OPM. Gue jadi ada satu pendeta bishop minta gue bicara sama mereka dan gue paparan dengan gue bilang gue merah putih banget ya. Jadi standing point gue gini. Nah, tahu nggak dia ngomong apa? Gue perhatiin. Dia selalu ngomong kami bangsa yang dijaga oleh Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Tanah air kami dilindungi Tuhan. Udah kayak playing like US, you know? Itu yang gue bilang gereja ini harus kita rangkul, jangan sampai keyakinannya jadi salah. Gitu loh. Jadi kalau atas nama Tuhan kan susah loh. Itu yang mau dibawa karena itu. Gue perhatiin tuh yang OPM itu ngomong, Jeffrey namanya. Dia ngomong terus selalu kami dijaga oleh Tuhan, kami ini Tuhan terus. In the name of God. Dan itu yang kalau di dalam pilar bernegara dulu, Orde Baru, biar anggap gue orang Orde Baru, Ipolek Sosbud tuh I-nya di depan loh, ideologi. Karena itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Gitu. Dan ini dia masuk lewat ideologi. Iya. Ya, coba catat ya Bapak Menteri Pertahanan, ideologi itu ternyata adalah faktor yang bisa kita harus perhatikan. Betul Pak, jangan cuma memperhatikan senjata-senjata. Bukan senjata itu loh. Sekarang Pak Jokowi sering undang saya bertemu, gue baca itu, kenapa Pak Menhan ngomong Pak Jokowi sering undang? Apa hubungannya itu ada tentara mati 36, lalu apa kabar? Udah jadi emosi. Oke. Ini agak panjang nih, dapat bonus panjang lah ya, nggak apa-apa. Dan saya berusaha ngeliatin aja satu ahli apa ini, ada ahli agama, ada sama ahli militer. Gitu. Satu ahli nujum. Ahli nujum gua lah, gua bisa ngalamin dia berapa kali. Benar. Iya. Udah. Oke, please subscribe. Nambahin semangat kita dan juga silakan komen, silakan usul ya. Ini permintaan Anda dan kita sudah kabulkan. Nantikan topik kami yang hebat. Dan jangan lupa ya, 6 Juni kami akan off air ya. Kami bertiga akan hadir di Kampus TAN. Kebetulan ya. Bukan karena itu kampus saya, tapi ya kita nanti akan jadwalkan lagi ke kampus-kampus lain. Silakan teman-teman UGM, ITB, UI, apapun ada ya. Apa Prasmul apa aja ya. Jadi silakan hubungin R66 ya, dan kita akan hadir sesuai dengan jadwal para cenayang dan ahli nujum ini. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.